keistimewaan manhaj salaf itu adalah mudah difahami. Mudah difahami. Mudah difahami dan diterima oleh semua kalangan. Sehingga kita tahu semua, akidah yang benar itu mudah. Saya ulangi, akidah yang benar itu mudah. Karena seandainya mereka mengatakan kalau akidah itu harus dipelajari dengan filsafat, berarti agama kita ini bukan untuk semua kalangan dong. Tidak, agama ini bisa dipahami oleh profesor, oleh orang yang tidak pernah belajar di bangku pendidikan. Bisa dipahami secara mudah. Secara mudah. Oleh karenanya sangat keliru sekali kalau kita harus memahami agama ini, akidah ini dengan cara filsafat, dengan cara teori-teori ahlul kalam. Tidak harus. Betul sebagian antara mereka mempelajari itu untuk tujuan membantah orang-orang kafir dan ateis. Betul. Tapi kalau untuk tujuan mempelajari kita menambah keimanan, tidak. Sehingga sangat keliru sekali orang mempelajari filsafat kalam hanya untuk di antara mereka menambah keimanan. Itu sama sekali bukan menjadi wasilah, perantara untuk menambah keimanan. Justru banyak saya lihat orang-orang yang akhirnya belajar filsafat untuk tujuan demikian akhirnya ngelandur. Ya. Banyak di antara mereka jauh panggang dari api apinya, ya, sehingga tidak mendapatkan apa yang diraihnya. Oleh karenanya orang yang belajar manhaj salaf dan dia menekuni manhaj salaf, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang belajar selain daripada cara beragamanya para salafus saleh. Karena Nabi SAW mengatakan taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik. Aku meninggalkan kepada kalian agama ini itu seperti al-mahajjatul bayda. Al-mahajjatul bayda lailuha kanahariha, yang mana malamnya seperti siang. Kalau malamnya saja seperti siang, apalagi siangnya terang benderang. Begitu jelas agama kita ini, ya. Apa yang dikatakan A maka dia A, apa yang dikatakan B dia B, ya, terutama dalam perkara ijma, ya. Sehingga kita harus memahami bahwa agama ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejelasan. Makanya Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Sungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan syubhat maka dia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Sehingga yang halal kita nikmati, yang haram kita tinggali, yang syubhat juga kita tinggalkan. Karena kita tahu semua bahwa innal quluba dha'ifah wa syubhatu khattafah. Sungguh hati kita lemah dan syubhat itu menyambar. Ya. Sehingga dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu kehalamannya, tawakuf dulu. Jangan kita melakukannya sebelum kita tahu itu jelas perkaranya. Misalkan sebagian dari kita, Ustaz, apa hukumnya cryptocurrency? Belum ada fatwa misalkan dari para ulama misalkan. Tawakuf, jangan ikut bermain-main dulu. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu? Belum ada fatwanya, tahan dulu. Jangan melakukan terlebih dahulu. Karena kita tahu semua bahwa kehati-hatian itulah yang akan menjaga kita dari perkara agama kita, menjaga agama kita. Bahkan sebagaimana perkataan daripada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ad-dinu kulluhul wara. Agama ini semuanya adalah tentang kehati-hatian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dari bid'ah-bid'ah yang muncul di zaman terdahulu, bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, kemudian muncul adalah bid'ahnya Mu'tazilah. Jadi kalau Khawarij muncul, sebagian ulama mengatakan di zaman Nabi SAW sudah muncul, ya, pemikirannya. Tapi secara golongannya di zaman Utsman bin Affan. Kalau secara golongannya di zaman Utsman bin Affan. Ya, adapun bid'ah Syiah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun bid'ah Mu'tazilah muncul di zaman Hasan al-Basri. Ya, ketika Hasan al-Basri mengajar kajian, ketika ditanya bagaimana kedudukan orang-orang yang melakukan dosa besar, maka beliau mengatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sehingga orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak dikafirkan, tapi iman mereka berkurang. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak berzina orang-orang yang berzina pada saat dia beriman, tidak mencuri orang-orang yang mencuri tatkala dia beriman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia tidak sempurna imannya. Jadi mukminun naqisul iman. Dia beriman tapi rendah imannya. Maka saat itu ada muridnya yang bernama Wasil bin Atha yang tidak setuju dengan pendapat gurunya. Ya. Akhirnya dia buat majelis sendiri. Ini ada kajian, di pojok dibuat kajian lagi. Ya, itu. Jadi Hasan al-Basri itu di masjid yang sama ngajar. Ya, sebagian ulama mengatakan di ketua kajian, ini kajian Hasan al-Basri, di pojok sana kajiannya Wasil bin Atha. Makanya ada ungkapan i'tazala anna.
yaitu Wasil bin Atha menyendiri dengan kajiannya sendiri. Akhirnya dia diberi gelar lah kajian-kajian mereka nama Mu'tazilah, karena berpisah dari majelisnya gurunya yaitu Hasan Al-Basri. Dan pemikiran mereka semakin merebak. Tapi pada inti pemikiran mereka adalah mereka kebingungan ya pada akhirnya, karena mereka tidak setuju dengan pendapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan demikian itu fi manzilatin baina manzilatain. Mereka di antara keimanan dan di antara kekufuran, di antara kedua-keduanya ya, posisinya di antara keduanya. Dan itulah rata-rata orang yang demikian, mereka mengasumsikan pendapat keagamaan dengan nalar dan otak mereka, tapi tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Tidak dikembalikan dengan pemahaman yang benar. Akhirnya mereka beristihadnya seperti kayaknya gini. Makanya itu kalau beragama dengan memainkan perasaan, memainkan logika, memainkan nalar, tidak akan bisa. Ada sebagian bahkan tokoh liberal ketika mereka mendapatkan hadis, kita tahu semua bahwa Nabi SAW pernah mengatakan idza saqata dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadaihi shifaan wal akharu da'an. Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika ada lalat yang hinggap di bejana-bejana kalian, di minuman-minuman kalian, maka tenggelamkanlah, kemudian angkatlah, karena satu sayapnya adalah obat, satu sayapnya adalah penyakit. Nabi mengatakan demikian. Apa kata tokoh liberal? Kata, saya lebih mending pilih dokter kafir daripada hadis ini. Katanya, ajib. Gimana bisa masa agama mengajarkan kejorokan, kata dia. Hei, tidak setiap apa yang kita pelajari dari agama itu masuk di nalar kita sekarang, tidak. Ternyata benar dibuktikan di abad ke-20 bahwa satu sayap daripada lalat memiliki obat untuk penyakit kanker. Terkadang di zaman tersebut belum dapat ternari, tapi di berikutnya dapat ternari. Dan begitulah agama ini tidak wajib kita ketahui semua hikmahnya. Terkadang baru kita ketahui hikmahnya di akhir sesi. Oh, ternyata begini hikmahnya. Karena ada sebagian orang yang mau beribadah kalau hanya tahu hikmahnya. Saya mau sholat kalau tahu hikmah sholat. Saya mau kayak gini kalau tahu alasannya. Enggak semuanya. Kita nggak pernah tahu alasan kenapa tawaf 70 kali putaran. Kita nggak pernah tahu kenapa sholat subuh 2 rakaat. Kita nggak pernah tahu alasan kenapa bolak-balik sa'i itu 7 kali. Kita nggak pernah tahu kenapa harus botak tahallul. Apa alasannya? Cukup alasannya adalah karena Nabi SAW melakukannya. Selesai, itu agama. Sehingga dahulu Umar bin Khattab pernah berkata kepada Hajar Aswad, laqad alimtu bi annaki hajar. Aku mengetahui engkau hanyalah seorang batu. Seorang batu. Hanyalah sebuah batu. Aku mengetahui engkau hanyalah sebuah batu. Falaula anni ra'aitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi yang menyebabkan kita mencium Hajar Aswad bukan gara-gara mulia semata-mata batunya, bukan. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Hajar Aswad. Seandainya Nabi mencium Ka'bah, kita pun akan mencium Ka'bah. Seandainya Nabi mencium lantainya Masjidil Haram, kita akan mencium lantai Masjidil Haram. Karena semata-mata Nabi yang menciumnya. Itu sekedar itu saja. Kita ikut. Dan mudah sekali kan beragama dengan cara seperti ini. Jadi apa yang dicontohkan kita lakukan, apa yang tidak dicontohkan kita tidak lakukan. Tenang. Tidak sibuk dengan apa-apa yang dibuat-buat. Oleh karenanya kita akan mudah mencapai kebahagiaan dengan pemahaman yang benar seperti ini. Karena banyak orang kebingungan, maka ujung pencarian kita harus berakhir pada manhaj salaf. Ya, dengan berbagai macam pemikiran yang berada di sana, banyak orang kebingungan dengan agamanya sendiri. Akhirnya tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk.